Pengguna angkutan umum di Jabodetabek diproyeksikan bakal naik terus nih. Kita ambil contoh di tahun 2025 ya. Se-Jabodetabek ini penumpang Transumnya per harinya 2-3 juta orang. Di tahun 2030 diproyeksikan akan meningkat 1,5 kali lipat menjadi 4,5 juta per harinya. Ya nggak heran karena kan makin tahun nih makin banyak tambahan Transum baru, LRT baru, nanti MRT baru, semakin connect modanya nih, semakin mulus tuh konektivitasnya, pasti banyak orang mau naik Transum dibandingkan macet-macetan, pasti begitu. Jadi ya wajar lah kalau naik terus, nggak heran. Tapi lu tau nggak sebenarnya Transjakarta ini sekarang nih tahun 2025 ini aja mereka tuh sebenarnya kekurangan armada kalau ingin membuat Transjakarta ini menjadi mantep gitu loh frekuensi armadanya. Ini menurut sumber Ordal nih ya, buat bikin headway yang ideal di koridor utama itu dibutuhkan sekitar 7.700 armada yang aktif beroperasi. Nah masalahnya nih itu kan menurut kajiannya butuh 7.700. Nah sekarang ini perharinya yang beroperasi itu hanya 5.000 unit doang. Itu kenapa akhirnya Transjakarta ini sebenarnya masih banyak yang agak belentang-belentong nih. Entar nunggu lama, entar nunggu cepet, entar tepat waktu, nanti nggak tepat waktu. Ya karena emang armadanya kurang. Armadanya kurang kenapa ya? Wajar karena masalah biaya, masalah fulus. Kalau bener-bener dibikin 7.700 penambahan 2.700 armada ini kan penambahan kos yang nggak kecil. Makanya jangan heran kalau di luar jam sibuk nih Transjakarta itu labil nih. Tapi ya bisa dimaklumi lah. Yaitu kenapa kalau gue pribadi nih ya, gue sangat menghindari si naik TJ itu di luar jam sibuk karena ya memang nggak jelas nih. Ya kalau di koridor utama sih masih mending. Kalau di koridor-koridor yang pinggiran, waduh udah deh amsyong itu. Nah menurut studi ini juga nih buat melayani penumpang nanti di tahun 2030 yang 4,5 juta per harinya itu dibutuhkan armadanya itu biar optimal 9.800. Artinya bisa nggak nih selama 5 tahun ke depan ada penambahan dari TJ, penambahan 2 kali lipat armadanya. Supaya apa? Supaya di tahun 2030 TJ itu bisa lebih baik dibandingkan sekarang. Jadi kalau emang TJ ini punya visi misi untuk memperbaiki Transjakarta jadi lebih baik di tahun 2030, harus dibikin armadanya 2 kali lipat. Baru mantep tuh. Masalahnya lagi-lagi fulus lagi. Dan nanti di tahun 2035 ketika populasi Jabodetabek diperkirakan mencapai 35 juta jiwa nih dan diperkirakan proporsi yang naik angkutan umum itu 30-40%, makin banyak tuh. Nah nanti di sana tuh malah butuh 15.000 armada biar mantep. Tapi gue paham masalah budget ini memang nyata karena kalau ditambahin terus armadanya tiketnya harus dinaikin. Jadi ya jadi serba salah kan. Jadi memang sekarang jalan tengahnya itu adalah koridor yang bukan utama, tentu akan sedikit kelihatan agak terbengkalai lah. Agak kurang konsisten tuh kira-kira datangnya jam berapa ya. Ya itu emang resikonya sih. Tapi kalaupun emang ada duitnya dan pengen dibikin sebanyak itu, penambahan 2 kali lipat, masalah lainnya adalah bagaimana soal jalannya. Apakah jalannya itu muat? Apakah nanti malah nggak makin tambah macet karena banyak bis TJ berkeliaran? Ya ini nanti mesti diimbangin sama kebijakan pushnya. Kalau bener-bener nih TJ tahun 2030 dibikin 10.000 unit dan jadi headway-nya ideal, itu kebijakan pushnya harus sadis itu. Parkir bener-bener dibikin sadis, IRP dibikin masif, pajak kendaraan dibikin tinggi banget juga supaya orang nanti berbondong-bondong pindah juga ke TJ. Tapi kalau emang dibikin headway-nya udah mantep, gue pribadi sih ya, gue akan mau naik TJ. Sekarang ya gue naik TJ. Hanya kalau ke koridor yang utama aja. Sekitaran Monas masih aman lah. Sudirman masih oke lah.